Nah, malai betina ini malai yang kita pilih untuk menjadi benih yang akan kita tanamkan kembali. Dan insya Allah ini benih yang seperti ini, yang betina ini anakannya akan lebih banyak, juga akan lebih kuat atau tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sahabat Ebib. Berbeda dengan yang jantan ini, sudah saya buktikan sahabat Ebib ya. Nah, ini seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebib, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi pengalaman, share informasi seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Ebib semua, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya kita memilih benih unggul yang bisa kita tanamkan di lahan persawahan kita atas inisiatif kita sendiri, atas surtilan atau pilihan kita sendiri. Dan ini menjadi benih unggul yang benar-benar benih yang bisa terjamin kemurniannya sahabat Ebib semua. Saat memasuki awal musim tanam, baik musim tanam pertama, musim tanam kedua maupun musim tanam ketiga, para petani sibuk mencari benih padi apa yang akan ditanam di lahannya. Namun banyak sahabat petani yang mengeluhkan ketika tanaman padinya ditanamkan di lahannya, mereka merasa kecewa. Karena apa? Ternyata jenis padi yang ditanamnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini bisa terjadi karena baik itu padi varietas maupun padi galur sudah tidak murni lagi. Artinya sudah terkontaminasi oleh benih-benih padi yang lain, yaitu terjadi pencampuran ya, baik itu melalui proses alami maupun faktor yang disengaja sahabat Ebib. Sahabat Ebib banyak yang kecewa, terutama yang membeli benih-benih dari online shop sahabat Ebib ya, gitu. Mereka mengeluhkan ternyata padi yang ditanamnya ini tidak murni ya, tidak asli lagi, pertumbuhannya tidak merata, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu sahabat Ebib ya. Juga jenis padinya pun berbeda-beda. Bahkan yang paling dikeluhkan oleh sahabat petani, dan ini mungkin membuat jengkel sahabat Ebib ya, banyak tumbuh padi-padi yang berwarna hitam dan berbulu itu. Kalau di daerah saya ini namanya padi genderuwo sahabat Ebib ya. Mungkin di daerah saya apa namanya gitu ya. Jadi masing-masing daerah mungkin punya nama untuk padi yang berwarna hitam dan berbulu itu sahabat Ebib ya. Nah, bagaimana caranya sahabat Ebib kita bisa menanam padi yang benar-benar kemurniannya terjamin? Saya akan memberikan atau berbagi pengalaman sahabat Ebib. Padi yang saya tanam sahabat Ebib yaitu padi turunan atas padi yang sudah saya tanam sebelumnya sahabat Ebib. Bagaimana supaya tetap terjamin kemurniannya? Kita bisa melakukan pemilihan atau penyurtilan benih padi secara baik ya sahabat Ebib ya. Tentu saja caranya yaitu kita memilih benih-benih yang unggul agar nanti berkualitas. Caranya bagaimana sahabat Ebib? Nah, di dalam malai-malai padi ini sahabat Ebib, kita surtil, kita pilih ketika padi kita akan menjelang panen. 2 atau 3 hari lagi padi kita mau dipotong. Di sanalah waktunya yang tepat kita memilih benih padi atau buah-buah padi untuk ditanam kembali dari turunan yang sudah kita tanam di lahan kita sahabat Ebib semua.
Baik sahabat Ebib semua, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa kepada sahabat Ebib yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm, ditekan tombol subscribe-nya, ditekan pula tombol like-nya, diaktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Ebib senantiasa mendapatkan pemberitahuan apabila saya mengupload video-video terbaru seputar budidaya tanaman padi. Baik sahabat Ebib semua, kita lanjut videonya. Nah ini sahabat Ebib, ini ada 2 malai padi yang saya pegang sahabat Ebib ya. Ini yang satu, ini yang sebelah kanan ini, yang ini sebelah kiri. Mana kira-kira benih padi unggul yang patut kita tanam ya, gitu. Ini supaya nanti ketika kita tanam bisa menghasilkan padi yang benar-benar berkualitas. Juga yang terpenting adalah di masalah anakannya akan lebih banyak gitu sahabat Ebib. Nah dari 2 untai malai ini sahabat Ebib, ada yang betina dan juga ada yang jantan malai padi ini sahabat Ebib. Nah untuk membedakannya bagaimana Kang? Nah ini ya sahabat Ebib. Nah yang di sebelah kanan ini sahabat Ebib perhatikan ya, untuk memastikan malai yang betina itu sahabat Ebib. Nah ini ya, ini cirinya di sebelah sini sahabat Ebib. Nah di pangkal malai ini sahabat Ebib, ini ada 2 tangkai. Nah 2 tangkai yang saling berhimpitan di sini. Ini cirinya adalah malai padi betina. Artinya biji-biji padi ini, bulir-bulir padi ini didominasi oleh biji-biji padi betina sahabat Ebib ya. Sedangkan sahabat Ebib yang ini, nah ini yang jantan. Cirinya, nah di pangkal malai ini sahabat Ebib hanya ada 1 ya, ada 1 tangkai malai di pangkal malainya. Ini yang jantan ini sahabat Ebib ya. Nah sedangkan yang betina ini ada 2 sahabat Ebib ya. Ini yang betina. Nah ya, supaya lebih jelas sahabat Ebib ya, saya pegang seperti ini. Nah ini ya, nah ini adalah yang betina. Nah malai betina ini malai yang kita pilih untuk menjadi benih yang akan kita tanamkan kembali. Dan insya Allah ini benih yang seperti ini, yang betina ini anakannya akan lebih banyak, juga akan lebih kuat atau tahan terhadap serangan hama dan penyakit sahabat Ebib. Berbeda dengan yang jantan, ini sudah saya buktikan sahabat Ebib ya. Nah ini seperti ini ya sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, kita lanjut. Nah ini sahabat Ebib ya, ini adalah benih-benih padi yang sudah saya pilih ya di lahan ini sahabat Ebib ya. Ini benih-benih padinya yang akan menjadi benih yang akan saya tanam kembali ya. Ini benihnya, ini semuanya betina sahabat Ebib ya. Memang sahabat Ebib mungkin bertanya-tanya ya, berpikiran, wah kalau harus memilih untuk lahan yang luas mungkin akan memerlukan waktu yang lama dan tenaga juga sahabat Ebib. Tidak ya sahabat Ebib ya, ini saya surtil ini sekitar mungkin hanya 2 jam saja, ini dapat kira-kira 10 kg ini sahabat Ebib ya. Ini nanti kita jemur tersendiri untuk benih. Ini kira-kira dapat 10 kg. Ini hanya butuh waktu 2 jam saja sahabat Ebib. Saya pilih sendiri. Apalagi kalau ada yang bantu kita memilihnya, mungkin akan menghasilkan lebih banyak lagi. Nah ini semuanya, ini malai padi betina sahabat Ebib ya. Insya Allah menjadi benih padi unggul. Ini varietas atau padi galur PR46 sahabat Ebib ya. Itu. Baik sahabat Ebib semua, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadi informasi untuk dijadikan referensi buat sahabat Ebib semua ya. Apabila kita memilih benih padi, tidak usah was-was lagi. Karena apa? Tadi itu sahabat Ebib ya, membeli benih padi baik dari toko pertanian atau dari online, kadang-kadang ketika sudah kita tanam, kemurnian varietasnya sudah tidak terjaga lagi, artinya sudah tidak murni lagi 100%. Banyak tumbuh padi yang menjulang ke atas, tidak merata ya, serta bulir-bulirnya juga banyak yang berbeda-beda. Dengan perlakuan seperti ini, dengan apa yang kita lakukan, menyurtil sendiri benih padi ini, insya Allah sahabat Ebib, benih padi kita akan terjaga 100% kemurniannya, juga menjadi benih padi yang berkualitas ya sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, mungkin hanya sampai di sini video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.